Salam cinta dan cahaya. Senang sekali saya, Yvonne Sutrisna, dapat kembali menjumpai sahabat Kriya Yoga Nusantara. Pada video kali ini saya akan membabarkan tentang Astanga Yoga dari Maharishi Patanjali, atau yang juga dikenal dengan 8 Limbs of Yoga, atau diterjemahkan menjadi 8 cabang yoga. Maharishi Patanjali adalah seorang guru suci pada zaman India kuno yang banyak membuat karya-karya suci, karya-karya kebijaksanaan kuno dalam bahasa Sanskerta. Salah satunya adalah Yoga Sutra, dan di dalam Yoga Sutra inilah terdapat Astanga Yoga atau 8 cabang yoga. Maharishi Patanjali diperkirakan hidup pada abad kedua sebelum Masehi. Dan Astanga Yoga dari Patanjali ini sebaiknya tidak dibingungkan atau tidak disamakan dengan Astanga Vinyasa Yoga ya. Karena kalau Astanga Vinyasa Yoga itu adalah sequence postur-postur yoga asana yang banyak kita latih di studio-studio yoga. Kalau Astanga Vinyasa Yoga ini dipopulerkan oleh K. Pattabhi Jois, dan kali ini yang akan kita bahas tentunya adalah 8 cabang yoga dari Patanjali atau Astanga Yoga dari Patanjali. Ada 8 cabang atau bisa dikatakan 8 tahap sebelum samadhi. Kalau mau dianalogikan mungkin bisa dianalogikan seperti pohon gitu ya, yang bercabang 8. Nah, cabang yang pertama adalah yama. Jadi ada yama, kemudian ada niyama. Yama, niyama ini seperti don dan do gitu ya. Apa yang sebaiknya kita lakukan dan apa yang sebaiknya tidak kita lakukan. Lebih kepada tuntunan moral bagi seseorang yang mulai melakukan perjalanan spiritual. Pada yama sendiri terdapat 5 poin. Nanti pada niyama pun terdapat 5 poin. Poin pertama pada yama adalah ahimsa. Ahimsa ini prinsip untuk tidak menyakiti sesama, tidak menyakiti makhluk hidup yang lainnya. Ahimsa akhirnya banyak diterjemahkan menjadi cara hidup bervegetarian, walaupun artinya sebenarnya lebih luas lagi, bukan saja tentang makan daun-daunan, tetapi juga bagaimana kita bisa hidup dengan keselarasan dan harmoni dengan sesama. Karena ketika kita sudah mencapai harmoni dengan sesama, kita juga bisa mencapai harmoni dengan semesta. Seperti itulah prinsip dari ahimsa. Kemudian setelah ahimsa ada satya, poin kedua dalam yama. Satya ini adalah tentang kejujuran, bagaimana kita selalu hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Kemudian setelah satya ada atseya. Atseya adalah prinsip untuk tidak pernah mencuri, tidak mau mengambil barang atau milik yang lainnya. Kemudian ada brahmacharya, poin yang keempat. Brahmacharya ini bukan hanya tentang hidup selibat atau bukan hanya tentang hidup tidak menikah, tetapi brahmacharya ini adalah tentang bagaimana kita tidak menghambur-hamburkan energi seks. Bagaimana kita belajar mentransmutasikan energi seks dari cakra seks, dibawa naik melalui jalur tulang punggung, susumna nadi, naik melalui cakra-cakra di atasnya, dibawa ke cakra mahkota sehingga terjadilah pencerahan. Teknik untuk transmutasi seks atau brahmacharya yang sesungguhnya, inti dari brahmacharya ini kami ajarkan di Kriya Yoga Nusantara tingkat 2. Dan poin yang kelima dari yama setelah brahmacharya ada aparigraha. Aparigraha adalah bagaimana kita menjalankan hidup dengan tidak tamak atau tanpa keterikatan dan tanpa kepemilikan. Kemudian cabang yang kedua setelah yama adalah niyama. Tadi kalau yama adalah tentang don, apa yang sebaiknya tidak kita lakukan. Nah, niyama adalah do-nya, apa yang seharusnya kita lakukan. Pada niyama ini juga terdapat 5 poin. Yang pertama adalah saucha. Saucha ini artinya adalah menjaga kebersihan. Seorang yogi atau seorang pejalan spiritual, seorang meditator,
seorang pencari ya, harus selalu menjaga kebersihan. Kebersihan ini kebersihan yang di dalam dan di luar tentunya. Kebersihan fisik tentu saja, kebersihan lingkungan kita, rumah kita, tempat kita bermeditasi, juga kebersihan yang ada di dalam diri, kebersihan hati, kebersihan pikiran, kemurnian diri harus selalu dijaga. Itu berada di poin yang pertama dari niyama. Kemudian setelah saucha terdapat samtosa. Samtosa ini adalah tentang konten. Konten itu dalam arti bagaimana kita merasa puas, kepuasan diri. Bagaimana kita belajar untuk merasa bersyukur, tidak merasa kurang, tidak selalu ingin lebih. Jadi samtosa atau poin kedua dari niyama adalah tentang kepuasan diri. Belajar untuk puas dengan apa adanya, menyadari bahwa semua sudah sempurna adanya dan sudah baik adanya. Kemudian setelah samtosa ada tapas. Tapas ini adalah tentang kita mendisiplinkan diri menjalankan sadhana-sadhana atau latihan-latihan spiritual kita sehari-hari. Jadi seorang pejalan spiritual harus memiliki disiplin dalam hal ini. Poin yang keempat ya, ada swadaya. Swadaya ini mempelajari kitab-kitab kebijaksanaan kuno, mempelajari kitab-kitab suci. Tetapi kitab itu bukan saja kitab yang kecil, juga ada kitab yang lebih luas, yaitu kitab semesta. Bagaimana kita selalu belajar, mempelajari kehidupan, mempelajari diri kita sendiri, membaca kitab semesta. Jadi swadaya dapat diartikan dengan selalu belajar, selalu mempelajari ilmu-ilmu kebijaksanaan, terutama adalah kebijaksanaan kuno. Nah, tadi sudah disampaikan 4 poin pada niyama, yaitu saucha, samtosa, kemudian tapas, kemudian swadaya. Nah, sekarang poin kelima, poin yang paling penting yang akhirnya akan mengarahkan kita kepada keadaan itu adalah isvara pranidhana. Isvara pranidhana ini adalah berserah kepada semesta, berserah kepada Tuhan. Dengan kita melakukan yama, niyama, akhirnya kita dapat mencapai satu titik surrender atau berserah diri atau isvara pranidhana. Itu adalah 2 cabang yama, niyama yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan hal-hal yang sebaiknya tidak dan seharusnya dilakukan oleh seorang pejalan spiritual dalam Astanga Yoga Patanjali. Kemudian sekarang kita masuk ke cabang yang ketiga. Cabang yang ketiga adalah asana. Dan cabang yang ketiga adalah asana. Asana dalam bahasa Sanskerta berarti postur. Di dalam Yoga Sutra, Patanjali menyebutkan bahwa postur meditasi haruslah stabil dan nyaman. Dan di dalam Yoga Sutra sendiri sebenarnya tidak disebutkan postur-postur asana secara khusus. Baru 1000 tahun kemudian, pada kitab Hatha Yoga Pradipika, kita akan menemukan 84 postur yoga yang diajarkan oleh Siva sendiri. Jadi asana adalah tentang postur, tentang persiapan tubuh fisik kita sebelum kita masuk ke meditasi yang lebih dalam. Di Kriya Yoga Nusantara sendiri saya selalu menyarankan teman-teman untuk berlatih Hatha Yoga, untuk melatih asana, untuk mempersiapkan tubuh fisik mereka, vessel atau wadah fisik mereka untuk menerima energi yang lebih besar dalam tahapan-tahapan meditasi yang selanjutnya. Kalau teman-teman mungkin sudah follow Instagram saya di Yvonne Sutrisna, banyak foto-foto yoga asana, di sana mulai dari yang basic sampai yang ekstrim. Tapi saya selalu sarankan ke teman-teman di Kriya Yoga Nusantara buat yang beginner, latih yang basic saja dulu, latih Surya Namaskar saja terlebih dahulu, karena itu sangat baik sekali, terutama untuk mempersiapkan tubuh kita tadi dan juga untuk membuka nadi. Sebenarnya asana ini juga bermanfaat untuk membuka jalur energi atau nadi yang ada di dalam tubuh eteris kita. Juga pada akhirnya bisa membersihkan, membuka, mengaktifkan cakra, dan mempersiapkan tubuh kita untuk masuk ke dalam tahapan meditasi yang lebih dalam. Untuk cabang berikutnya atau cabang keempat setelah asana adalah pranayama. Di video-video yang lalu saya pernah menyampaikan teknik nadi sodana,
ada Bhramari Pranayama, kemudian juga ada beberapa teknik pranayama yang lain, tentunya Kriya Pranayama. Itu adalah bentuk-bentuk pranayama. Prana sendiri berarti energi vital, daya hidup, sedangkan yama adalah pengontrolan atau pengendalian. Jadi pranayama adalah pengendalian daya hidup. Teknik pranayama ini berhubungan dengan nafas. Biasanya kita melatih bagaimana kita menarik nafas, kemudian menahan nafas, menghembuskan lagi, atau menghembuskan, kemudian melakukan penahanan, menarik lagi. Jadi tentang bagaimana kita mengontrol pernafasan dalam teknik-teknik pranayama. Itu adalah cabang Astanga Yoga yang keempat. Kita sudah menjelaskan 4 cabang dalam Astanga Yoga atau 8 cabang yoga, 8 limbs of yoga dari Maharishi Patanjali. Sekarang kita akan mulai memasuki 4 cabang berikutnya. Setelah pranayama ada pratyahara. Pratyahara ini adalah bentuk withdrawal atau penarikan dari indera-indera, atau bagaimana kita pada akhirnya belajar masuk ke dalam diri, belajar menyadari bahwa segala sesuatunya ada di dalam diri. Pratyahara ini akan mempersiapkan kita untuk tahapan-tahapan meditasi yang selanjutnya. Ketika kita sudah mempersiapkannya dalam pratyahara, baru kita akan masuk atau kita dapat masuk ke cabang berikutnya, yaitu dharana. Dharana sendiri berarti konsentrasi atau to maintain atau to keep. Bagaimana kita belajar konsentrasi dalam meditasi tentunya. Dalam meditasi dharana ini biasanya kita belajar konsentrasi pada sesuatu, pada objek. Objek tersebut bisa berupa mungkin foto dari seorang guru, gambaran seorang guru suci, gambaran seorang ascended masters, atau mungkin gambaran dari energi yang ada di tubuh eteris, seperti misalnya kita mengkonsentrasikan pada cakra, pada jalur tubuh, misalnya pada susumna nadi, jalur tulang belakang, atau pada ajna, pada kelenjar pineal, atau bahkan pada kundalini. Jadi intinya dharana ini adalah kita mulai belajar mengkonsentrasikan pikiran kita pada satu objek, pada satu titik. Apapun objek itu, apapun titiknya, kita belajar untuk mulai fokus terhadap titik tersebut. Kemudian setelah dharana, setelah kita sudah mahir melakukan konsentrasi pada sebuah objek, kita bisa mulai masuk ke dhyana. Dhyana ini adalah tanpa objek, meditasi tanpa objek. Sebenarnya kalau di Kriya Yoga Nusantara kita latih ya dalam teknik ini tidak bisa dipisah-pisahkan, cabang-cabangnya sebenarnya mulai dari pratyahara, dharana, dhyana ini tidak bisa dipisah-pisahkan karena bisa jadi kita melakukan satu teknik meditasi yang ada ketiga poin tersebut di dalamnya, ketiga cabang tersebut di dalamnya. Pratyahara maupun juga dharana dan juga dhyana. Jadi kalau dharana tadi meditasi dengan fokus ke satu objek, konsentrasi ke sebuah objek, kemudian dhyana itu adalah meditasi tanpa objek. Biasanya setelah kita melakukan dharana dalam meditasi di KYN, katakanlah kita melakukan satu teknik kriya pranayama. Kriya pranayama ini sudah mengandung semua unsur sebenarnya. Pranayamanya ada, pratyaharanya ada, dharananya ada karena kita juga fokus ke cakra dan ke tulang punggung di sana. Dan pada satu titik setelah dharana kita sudah matang, kita akan sampai ke dhyana. Dhyana itu artinya tanpa objek. Kita sudah masuk ke titik meditasi tanpa objek. Akhirnya objek dapat kita lepaskan. Banyak teman-teman yang melatih kriya pranayama sering bertanya, kenapa pada siklus kesekian tiba-tiba kita hilang semua. Teknik sudah hilang, kita lepas masuk ke sebuah keheningan yang dalam. Teman-teman bertanya kemudian, Master, apa yang sebaiknya kita lakukan jika sampai sudah di titik tersebut? Saya katakan ya sudah, lupakan semua teknik, lupakan semua konsentrasi, lupakan semua objek, karena kamu sudah masuk ke dhyana, sebenarnya sudah masuk Anda ke cabang selanjutnya. Kalau menurut skema dari Patanjali ada 8 cabang yoga ini ya, berarti sudah masuk ke dhyana, yaitu meditasi tanpa objek. Hanya masuk ke dalam keheningan itu sendiri.
itu adalah dhyana. Dan setelah dhyana, cabang yang ketujuh, baru kita bersiap untuk masuk ke dalam samadhi. Dan dikatakan bahwa 7 cabang, mulai dari yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, ini dapat kita latih, artinya dapat kita usahakan. Tetapi yang ke-8 atau cabang yang terakhir itu tidak dapat diusahakan, dia hanya akan terjadi. Ketika samadhi terjadi, maka hanya akan terjadi. Kalau saya menyatakannya seperti berkah ya, anugerah atau blessing ketika kita akhirnya bisa masuk ke dalam samadhi. Pertanyaan yang paling sulit dijawab, apakah samadhi? Karena samadhi ini sebenarnya adalah state atau satu kondisi meditasi setelah dhyana tadi, dhyana yang panjang, akhirnya kita masuk ke dalam samadhi. Samadhi adalah sampai pada penyatuan. Penyatuan dengan segala sesuatunya, dengan objek meditasi tadi, dengan tanpa objek. Kita melampaui bahkan meditasi dengan objek maupun meditasi tanpa objek. Itu adalah samadhi. Samadhi adalah ketika bahkan yang bermeditasi pun sudah tidak ada lagi. Lenyap. Keakuan tidak ada lagi. Walaupun kita dalam kondisi sadar, sesadar-sadarnya, tetapi semua bentuk-bentuk pikiran sudah tertidur. Atau ada juga yang menyebutkan samadhi ini seperti kondisi perluasan kesadaran tanpa pikiran-pikiran. Atau bisa juga disebut sebagai kondisi supra sadar. Samadhi ini sudah sangat dekat dengan pencerahan. Jadi ketika samadhi kita dapat kita perpanjang dalam kehidupan sehari-hari, maka kita sudah sangat dekat dengan apa yang disebut menjadi tercerahkan itu sendiri. Samadhi dikatakan ada 2 bentuk. Samadhi yang melalui objek atau dengan objek, dia disebut dengan savikalpa samadhi. Kemudian ketika kita sudah mencapai titik samadhi tanpa objek tersebut, disebut dengan nirvikalpa samadhi. Ya, itulah penjelasan saya tentang 8 cabang yoga dari Maharishi Patanjali. Semoga bisa menambah wawasan Anda semua. Dan semoga hal tersebut dapat dilatih agar bisa mencapai kondisi samadhi atau pencerahan yang sempurna. Dan jika Anda ingin mendapatkan informasi tentang pelatihan Kriya Yoga Nusantara dan ingin tahu kontak number yang bisa dihubungi, bisa membaca deskripsi yang ada di bawah video ini. Di sana udah lengkap ya. Ada kontak number, nomor WA, kemudian kalau mau follow di Instagram juga bisa ke Kriya Yoga Nusantara. Kita juga ada fanpage di Facebook dengan nama Kriya Yoga Nusantara. Dan tentunya juga ada blog di WordPress di Kriya Yoga Nusantara juga. Jadi tinggal dibaca aja di deskripsi, ada juga link-linknya di situ. Baiklah, semoga bermanfaat. 8 jalan menuju yoga atau Astanga Yoga dari Maharishi Patanjali. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube channel dari Kriya Yoga Nusantara. Caranya mudah sekali, tinggal klik saja tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Karena subscribe dari Anda tentunya akan membuat saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Saya Yvonne Sutrisna, salam cinta dan cahaya.